Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini di penghujung bulan Zulqa'dah yang insyaallah taala kita kembali melanjutkan kajian dari kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Kita sampai pada pokok pembahasan tentang al-imanu binuzuli Isa bin Maryam. Namun sebelumnya kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada khairil anam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini mirip dengan pembahasan yang kami sampaikan pada pertemuan minggu lalu di masjid, di aula kajian salah seorang ikhwan kita tentang turunnya Dajjal. Namun di sini akan ada tambahan ilmu tentunya, karena di sini akan berbicara juga tentang Imam Mahdi. Baik, kita mulai. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wal imanu binuzuli Isa bin Maryam alaihi salam. Beriman dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Beriman dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yanzilu fayaqtulud Dajjal. Ia turun ke dunia kembali. Di antara misinya adalah membunuh Dajjal. Wa yatazawwaju, dan menikah. Wa yusalli khalfal qa'imi min ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjadi makmum salat di belakang salah satu dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Imam Mahdi maksudnya. Dan beliau salat di belakang Imam Mahdi Imam Mahdi yang akan datang di akhir zaman nanti. Wa yamutu wa yadfinuhul muslimun. Ia meninggal dunia dan dikuburkan oleh kaum muslimin. Ini ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Jadi poin pertama kita adalah tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam. Beliau turun ketika Imam Mahdi sudah ada di bumi, sudah muncul dan keluar. Allah Azza wa Jalla menurunkan Nabi Isa di akhir zaman setelah beliau angkat. Dan ini yang diyakini oleh kaum muslimin. Allah akan menurunkannya di sebuah tempat yang bernama Damaskus. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan tempat turunnya Nabi Isa alaihi salam adalah di sebuah menara putih di samping Masjid Jami' yang ada di kota Damaskus, Suriah. Beliau turun memakai baju yang dicelup dengan warna wars dan za'faran.
seraya meletakkan tangannya di antara dua sayap malaikat. Meletakkan dua tangan di mana? Dua sayap malaikat. Sebagaimana dalam hadis Muslim, kata Nabi SAW, "Idz ba'atsa Allahu al-Masih ibn Maryam." Allah mengutus Nabi Isa ibnu Maryam indal manaratil bayda, di sebuah menara putih, syarqiyya Dimashq, berada di sebelah timur kota Damaskus, baina mahrudataini wadi'an kaffaihi ala ajnihatil malakain, seraya meletakkan kedua tangannya di antara dua sayap malaikat, memakai pakaian yang dicelup dari apa? Waras dan za'faran. Taib. Ini poin pertama. Apa poin pertama kita? Nabi Isa turun di akhir zaman, di zamannya Imam Mahdi. Imam Mahdi sudah keluar. Turunnya di sebuah tempat, di sebuah menara putih yang ada di samping timur Masjid Jami kota Damaskus, Suriah, sebagaimana penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Taib. Apa di antara misinya ikhwatul iman? Ini sudah saya sampaikan juga. Setidaknya ada 7 misi yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam ketika Allah kembali menurunkannya ke atas muka bumi ini. Apa misi yang pertama sebelum kita baca dalilnya? Pertama adalah membunuh Dajjal. Abu Faris, ini sudah kita bahas. Di mana Dajjal itu akan dibunuh oleh Nabi Isa? Kajian minggu yang lalu ini. Di kota Irak kali Allah, kenjau aning nah. Engkai aja. Oh, Irak katanya Abu Faris ini. Jauh Irak Abu Faris. Oh, jauh Irak. Zumara. Lolos. Neng kajana. Ridwan. Di kampung namanya Babulud yang ada di dekat Masjidil Aqsa, Al-Quds, Baitul Maqdis. Perkampungan di dekat Baitul Maqdis namanya Babulud. Di sana sebagaimana dalam suatu hadis Bukhari, ya, dikejar oleh Nabi Isa alaihi salam sampai di sana kemudian dibunuh di Babulud. Taib. Baru setelah itu, ya, muncul Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian misi yang kedua, menghancurkan salib. Ini diantara misi yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam ketika Allah turunkan. Berkaitan dengan ini khotul iman, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan sebuah kisah, ya, tentang sebab diangkatnya Nabi Isa alaihi salam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Bani Israel, yaitu orang-orang Yahud, begitu besar permusuhannya dan kebenciannya kepada Nabi Isa alaihi salam, sehingga mereka melakukan tipu daya untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Ya. Makanya Allah angkat Nabi Isa ke langit. Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat ke-55, "Idz qala Allah mengatakan, ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika, sungguhnya aku akan mewafatkanmu, wa rafi'uka ilayya, dan akan mengangkatmu kepadaku." Ibnu Abbas menyebutkan sebuah kisah ikhwatal iman. Ya. Apa kisahnya? Tatkala
berkumpulnya orang-orang Yahudi, ya, mengepung dari sore hari di sekelilingnya rumahnya Nabi Isa alaihissalam. Pada saat itu Nabi Isa bersama 12 orang dari siapa? Hawariyun. Dari Hawariyun. Siapa Hawariyun? Pengikut setianya Nabi Isa alaihissalam, 12 orang. Kemudian setelah mereka berkumpul, Nabi Isa keluar menemui mereka. Kemudian Nabi Isa mengatakan, sesungguhnya di antara kalian nanti akan ada yang kufur kepadaku sebanyak 12 kali setelah ia beriman kepadaku. Akan ada di antara kalian nanti akan kufur kepadaku 12 kali setelah ia beriman kepadaku. Kemudian Nabi Isa mengatakan, ya, siapakah di antara kalian yang mau diserupakan dengan wajahku? Berdirilah seorang pemuda, saya Rasulullah. Duduk kamu, ijlis. Nabi Isa kembali mengatakan, siapa yang ingin diserupakan denganku? Pemuda ini kembali berdiri yang kedua kalinya. Ijlis, duduklah, sampai yang ketiga kali. Ya. Maka Nabi Isa kemudian mengatakan, barang siapa yang mau diserupakan denganku, maka ia akan dibunuh dan akan bersama diriku dari sisi derajatku. Ya, akan bersama dengan diriku dari sisi derajatku, artinya menjadi teman dekatnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian apa yang terjadi ikhwatal iman? Pada malamnya Nabi Isa diangkat dari sebuah lubang tembok yang ada di dalam rumahnya. Nah, ya, kemudian orang-orang Yahudi datang. Kemudian diambillah sosok pemuda yang Allah jadikan dia mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian disalib dan dibunuh. Makanya Allah katakan, wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak pernah yakin membunuh siapa? Nabi Isa alaihissalam. Karena disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain, jadi dihitung yang berada di dalam rumah itu, ternyata kurang satu. Taib. Itu poin kita, poin keberapa? Poin kedua. Taib. Misi Dajjal menghancurkan apa? Salib. Yang ketiga, membunuh babi. Semua babi yang ada di atas muka bumi akan dimusnahkan. Kemudian yang keempat, menghapuskan jizyah. Apa namanya jizyah? Upeti bagi orang-orang yang ingin mendapatkan perlindungan di bawah negara Islam. Aslim taslam, masuk Islam kau selamat. Enggak mau masuk Islam, bayar apa? Bayar jizyah. Nah, pada saat itu enggak ada satu pilihan. Tidak ada dua pilihan, yang ada satu pilihan saja. Masuk ke dalam agama Islam. Yang keberapa? Yang kelima. Menghancurkan seluruh agama, yang tersisa hanyalah agama Islam. Ini misi yang kelima yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi tidak ada agama pada saat itu. Ketika Nabi Isa turun alaihissalam, beliau datang menghancurkan seluruh agama yang ada. Kemudian yang keenam, melawan Ya'juj wa Ma'juj. Ini di antara kisahnya, ini pembahasan yang panjang tentunya para jamaah. Namun ringkasnya, ya, ketika Allah setelah berhasil membunuh Dajjal, kemudian muncullah Ya'juj wa Ma'juj yang sudah ada semenjak zamannya Dzulqarnain, yang Nabi SAW sebutkan ceritanya setiap hari menggali sampai detik ini masih menggali. Namun ketika Allah berkehendak dia akan keluar, dia akan mengatakan besok kita akan kembali menggali insyaallah ta'ala. Dan dia berhasil menggali, kemudian dia keluar. Wa min kulli hadabi yansilun. Mereka datang bergerak dengan begitu cepat. Saking banyaknya, kita sebutkan setiap mati satu melainkan punya keturunan berapa?
1000. Satu mati tumbuh 1000. Saking banyaknya. Dia lewat di Danau Tabariyah, yang minum cuma yang pertama dapat minum, itu pun habis langsung. Yang terakhir cuma mengatakan, tadi di sini ada airnya. Saking banyaknya. Namun Nabi Isa dikepung di atas sebuah bukit, tidak sanggup melawan Ya'juj wa Ma'juj. Saking banyaknya. Senjata Nabi Isa pada saat itu adalah cuman berdoa kepada Allah. Allah utus ulat yang memakan leher mereka, kemudian dengan itu mereka binasa. Baik. Kemudian misi yang ketujuh, menjadi pemimpin dan hakim yang adil, yang menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelas para jamaah, misinya berapa ini? 7. Kita baca dalilnya. Baik, dalilnya di antaranya hadis Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, walladhi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsita. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Nabi Isa pasti akan turun sebagai pemimpin yang sangat adil. Ya. Kalau antum ingin dapat pemimpin yang adil, nanti tunggu Nabi Isa turun dulu. Ya. Adil seadil-adilnya. Nah, tentu ya akan membawa syariat Nabi Muhammad SAW, tidak akan kembali dengan syariat yang dibawa dahulu. Fayaksirus salib, beliau akan menghancurkan salib. Wa yaqtulul khinzir, membunuh babi. Wa yada'ul jizyata, menghapus wa yafidul malu hatta la yaqbaluhu ahadun, sampai harta itu melimpah ruah, tak seorang pun yang mau menerimanya. Luwih kepeng, luwih duwe banda. Angkaja kita berjuang sebagai pejuang apa? Pejuang rupiah. Ya, sekarang kita ini banyak pejuang rupiah. Dahulu nanti di akhir zaman itu harta itu akan ditawarkan, tak seorang pun mau menerimanya. Baik. Ini dalilnya. Kemudian apa hikmah diturunkannya Nabi Isa? Ini faedah ilmu baru ya ikhwatal iman. Di akhir zaman. Kata para ulama, yang pertama, sebagai bantahan bagi Yahudi yang telah mengaku mereka berhasil membunuh Nabi Isa alaihissalam. Jadi Allah akan buktikan, Allah akan nampakkan kedustaan mereka. Bagaimana? Dengan menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Beliau sendiri akan menjadi pemimpin yang memimpin kaum muslimin untuk melawan Dajjal, memimpin kaum muslimin melawan Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian hikmah yang kedua, Isa bin Maryam telah menemukan di dalam Injil mengenai keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Allah memberikannya hidup di akhir zaman. Ya. Untuk menjadi umatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah yang kedua. Nabi Isa menemukan dalam Injil tentang apa? Keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Isa ingin hidup di akhir zaman menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kabulkan doanya sehingga menjadi siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam surat Al-Fath ayat ke-29, wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih, dan sifat-sifat mereka, yaitu para sahabat Nabi SAW dalam Injil, seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Ya, tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Fastaghlada fastawa ala suqih.
Kemudian tunas itu menjadi tanaman, lalu menjadi kuat, kemudian besar, hingga ia menjadi tegak, kokoh dan kuat. Artinya ini perumpamaan yang Allah sebutkan tentang ya sahabat Rasul SAW secara khusus dan umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Isa memiliki keinginan untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Makanya umat Nabi Muhammad itu disebut ummatan wasata, umat terbaik. Kemudian hikmah yang ketiga, turunnya Nabi Isa di akhir zaman, ya, ketika ajal beliau semakin dekat. Perhatikan, beliau pun akan dimakamkan di bumi. Maka ini menunjukkan tidak ada makhluk yang terbuat dari tanah, ya, yang akan mati kecuali di mana? Di atas bumi. Ngempok pesawatnya di atas, kemana turunnya lagi? Ya ke bumi. Tenggelam kapalnya, kemana lagi dia? Ya ke bumi, ke bumi. Tidak ada makhluk ini. Maka itu hikmahnya kenapa Nabi Isa diturunkan. Manusia dari tanah dan akan kembali ke mana? Ke tanah. Yang keempat, hikmahnya Nabi Isa diturunkan di akhir zaman untuk membungkam kaum Nasara. Apa tugas Nabi Isa tadi? Membinasakan seluruh agama. Nabi Isa datang untuk mengikrarkan satu-satunya agama yang diterima adalah agama Islam. Makanya beliau menghancurkan apa? Salib. Membunuh babi, menghapuskan jizyah. Ini yang kita imani dan yakini, ikhwatal iman. Kemudian hikmah yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan sabda Nabi SAW berkaitan dengan hikmah ini. Ana awlan nas bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah. Aku orang yang paling dekat dengan Nabi Isa di dunia dan di akhirat. Kata Nabi SAW, aku manusia yang paling dekat dengan Nabi Isa di dunia dan di akhirat. Wal anbiya'u ikhwatun li'allat. Para nabi itu saudara seayah, ibunya yang berbeda. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ibunya berbeda, tapi bapaknya satu. Lihat, aku paling dekat dengan Nabi Isa, kata Rasulullah SAW, di dunia di akhirat. Para nabi itu saudara seayah, saudara sebapak. Ibunya berbeda, agamanya satu. Maka apa maksudnya? Ikhwatal iman, Rasulullah SAW menerangkan dalam hadis ini, orang yang paling spesial dengan Nabi adalah siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dan Nabi Isa sendiri telah mengabarkan bahwasanya akan datang setelah beliau seorang Rasul yang bernama siapa? Ahmad. Dalam surat As-Saff, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang setelahku seorang Rasul, namanya siapa? Ahmad. Nah, maka apa di antara hikmahnya yang kelima, ikhwatul iman? Ya, bahwasanya Nabi Isa kaitannya sangat dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Satu sama lain, ya, sangat spesial posisi mereka dan kedudukan mereka di hati mereka. Baik. Kemudian poin yang kedua dari pembahasan ini adalah tentang siapa? Imam Mahdi. Akan sholat di belakangnya Al-Imam Mahdi. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mengenai Imam Mahdi kita ambil beberapa faedah. Kita ambil beberapa poin. Para ulama berbeda pendapat siapa Imam Mahdi.
sekitar menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama dan kedua adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang paling kuat. Pendapat pertama mengatakan Imam Mahdi itu adalah Nabi Isa. Ya, namun ini pendapat yang lemah. Kenapa? Jelas dalil-dalil membedakan antara Nabi Isa dengan Imam Mahdi. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan Nabi Isa itu adalah pemimpin di masa Bani Abbas. Dan masa itu sudah berakhir. Ya. Memang ada di antara yang namanya Al-Mahdi. Khalifah siapa namanya? Al-Mahdi. Di antara khalifah yang ada di zamannya Bani Abbas namanya Khalifah Al-Mahdi. Ya, namun bukan ini yang dimaksud karena akan muncul di mana di akhir zaman. Sedangkan masa itu dekat dengan siapa? Masa kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi meninggal, muncullah apa khilafah, ya kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu Muawiyah. Kemudian muncullah Bani Umayyah. Barulah muncul Bani Abbas. Al-Mahdi ini di antara pemimpin yang menjabat di zaman apa? Daulah Bani Abbasiyah. Taib. Berarti pendapat ini pendapat yang lemah. Sedangkan dalil-dalil menunjukkan di akhir zaman. Yang ketiga, Imam Mahdi adalah berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW, dari keturunan Fatimah. Berarti siapa? Al-Hasan ibn Ali. Dia akan datang di akhir zaman yang penuh dengan kezaliman, kemudian mengembalikan keadilan di dalamnya. Nah, ini pendapat yang paling dekat dengan kebenaran. Taib. Imam Mahdi namanya Muhammad ibn Abdullah. Namanya Muhammad, nama bapaknya Abdullah. Namanya persis dengan nama Nabi Muhammad SAW. Namanya persis dengan nama Nabi Muhammad SAW. Siapa nama Nabi kita? Muhammad ibn Abdullah. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tadhhabud dunya." Dunia ini tidak akan binasa. Dunia ini tidak akan kiamat hatta yamlikal Arab rajulun min ahli baiti yuwati usmuhu ismi. Sampai tanah Arab ini dikuasai oleh seorang lelaki dari ahli baitku, dari keturunanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuwati'u ismuhu ismi, namaku persis dengan samanya. Jadi nama Imam Mahdi itu siapa? Muhammad ibn Abdullah. Taib. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Imam Mahdi adalah keluargaku dari keturunan Fatimah. Taib, pertanyaan para jamaah. Poin kedua berkaitan dengan Imam Mahdi. Ini sudah namanya. Kemudian poin yang kedua, kapan munculnya Imam Mahdi? Tadi kita sudah kintas kita bahas. Kapan dia muncul? Di akhir zaman. Terus sebelum turunnya Nabi. Nah, ini dia. Imam Mahdi muncul di akhir zaman sebelum turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ketika manusia berada di atas kezaliman dan kerusakan. Kemudian beliau datang membawa keadilan. Kemudian sifat fisiknya dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW mengatakan Al-Mahdi minni ajlal jabhah aqnal anfi. Imam Mahdi ciri-cirinya ajlal jabhah, apa artinya? Dahinya lebar. Aqnal anf, kemudian apa bahasa kita? Hidungnya mancung.
Ya kalau ada hidungnya pesek ngaku-ngaku Imam Mahdi, jangan harap. Ya, dia bukan Imam Mahdi, sudah itu. Dalam beberapa penjelasan disebutkan oleh para ulama, ya, ajlal jabhah, ya, disebutkan rambutnya apa, keningnya ini tersingkap. Artinya rambutnya tidak disisir ke depan, tapi disisir kemana? Ke samping. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Al-Mahdi minni ajlal jabhati aqnal anfi ya'mla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa dhulman yamliku 7 sinin. Imam Mahdi adalah keturunanku. Beliau memiliki dahi yang lebar, hidung yang mancung, akan memenuhi bumi penuh dengan keadilan. Setelah dipenuhi oleh kezaliman, akan berkuasa selama 7 tahun. Nah, berapa masa Imam Mahdi? Selama 7 tahun. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat ikhwatul iman, ya, saking adilnya Imam Mahdi ini, seorang lelaki datang meminta permintaan kepada beliau. Wahai imam, katanya, kami minta kepadamu, tolong kasih kami. A'tini. Fayahsi lahu fi thawbi. Kemudian dituangkan sesuatu harta yang ada di pakaiannya. Ma istata'an yahmilahu, sampai-sampai dia tidak sanggup membawa apa yang diberikan oleh Al-Imam Mahdi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kalau kita meminta kepada pemerintah kita banyak proposal, ya enggak? Administrasi ini, administrasi itu, ribet. Nanti kalau Imam Mahdi muncul, nggak ada pakai administrasi, ya khotel iman. Minta dikasih, sampai nggak sanggup dia pikul. Nah, taib. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan di masa itu, ya, disebutkan umat Islam ini akan bertambah besar. Kemudian juga disebutkan yasqihillahul ghaits, Allah akan terus menurunkan hujan di masa itu. Bumi sangat subur, ya, wa yukhrijul arda nabataha, bumi akan mengeluarkan tumbuhan yang, tanah yang kering akan subur. Wa yu'til mala sihaha, dia akan bagi harta kekuasaannya secara merata. Jadi pemimpin akan membagi apa? Harta kekuasaannya secara merata. Wa taksurul masyiyah, binatang ternak sangat banyak. Baik. Kemudian di mana Imam Mahdi muncul? Tidak ada riwayat satupun yang sahih menyebutkan nama tempat munculnya Al-Imam Mahdi secara khusus. Namun ada riwayat Ibnu Majah hanya sebatas isyarat bahwasanya Imam Mahdi muncul di bagian timur Jazirah Arab. Berbeda dengan Dajjal. Dajjal secara terang-terangan Nabi SAW menyebutkan di Khurasan. Akan muncul di mana? Di Khurasan. Nabi Isa turun di mana? Di sebelah timur Menara Putih, di Damaskus. Tapi Imam Mahdi tidak. Tapi ada pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Apa kata beliau? Imam Mahdi akan muncul dari arah timur, bukan dari arah Sirdab dan Samira. Sebagaimana dilakukan oleh siapa? Orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ini mengatakan akan muncul dari mana? Dari Sirdab. Orang Syiah ini masih sekarang menunggu sampai saat ini. Ya. Padahal hanya khayalan mereka. Nas, dalil tidak ada menerangkan hal itu secara spesifik. Ya, silahkan mereka tunggu sepuas hati mereka, ya mereka tidak akan muncul. Ya. Jadi tunggu aja terus sampai sekarang, ya tidak bakal muncul-muncul.
Taib. Kemudian kata Al-Imam Al-Barbahari tadi, Nabi Isa akan salat di mana? Di belakang Imam Mahdi. Yang menunjukkan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang akan terus-menerus membela kebenaran, memperjuangkan kebenaran. Ini janji Nabi alaihi salatu wassalam. Akan ada segelintir dari umat ini orang-orang yang memperjuangkan sunnahnya, memperjuangkan agamanya, memperjuangkan tauhid, memperjuangkan petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Zahirina ila yaumil qiyamah. Mereka akan terus nampak sampai datangnya hari kiamat. Terus akan muncul sampai datangnya hari kiamat. Qala fayanzilu Isa ibn Maryam. Sampai turunnya Nabi Isa. Jadi ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, hadis ini menunjukkan, sebelum kita lanjut baca, akan ada segelintir dari sekelompok dari umat Islam yang mereka gigih dan kokoh dalam mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang disabdakan oleh Nabi SAW, al-qabidu ala dinihi kal-qabidu ala al-jamr. Orang yang berpegang dengan agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Artinya bagaimana? Perjuangan yang tidak sedikit, perjuangan yang berat. Kita ngaji para jamaah yang dimuliakan Allah, menuntut ilmu ini kan banyak rintangan yang malang melintang. Buka kaji, kita buat kajian di fitnah. Kita dirikan kajian, diomongin macam-macam. Nasallahu salamul afiyah. Kan terus seperti itu. Yang ngaji akan dibenci oleh orang yang tidak ngaji. Yang menegakkan sunnah akan dibenci oleh siapa? Orang yang melakukan bidah. Orang yang tidak melakukan riba akan dibenci oleh siapa? Para pelaku riba. Terus akan seperti itu. Kemudian sampai datangnya Nabi Isa, akan terus ada orang perjuangkan sunnah Rasulullah SAW. Fayaqulu amiruhum ta'ala salli bina. Datanglah pemimpin. Mereka mengatakan, pimpinlah kami sholat. Siapa maksudnya? Imam Mahdi mengatakan kepada siapa? Nabi Isa. Imam Mahdi mengatakan, wahai Nabi Isa, pimpin kami sholat. Fayaqulu la. Nabi Isa menjawab, enggak. Inna ba'dakum ala ba'din umara. Sebagian atas sebagian yang lain adalah pemimpin. Artinya bagaimana? Allah pilih engkau sebagai pemimpin kita. Takrimatallahu hadhil ummah, sebagai pemuliaan Allah bagi umat ini. Akhirnya bayangkan ikhwatal iman, sekelas Nabi menjadi makmum dari keturunannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dia pembahasan yang singkat tentang dua poin ini. Sebenarnya pembahasan ini panjang, terlebih tentang Nabi Isa alaihi salam. Ini pembahasan yang sangat panjang, yang tentu tidak butuh untuk dibahas satu kali pertemuan, apalagi hanya sekilas-sekilas seperti ini. Kita butuh untuk mengenal Nabi Isa alaihi salam, bagaimana perjalanan dakwahnya, kemudian bagaimana beliau diperangi oleh kaumnya, kemudian diangkat, kemudian bagaimana proses di akhir zaman sampai seterusnya. Namun mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita. Sudah dikumandangkan azan, silahkan kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du. Silakan Anda bertanya para jemaah. Abu Faris. Gimana? Ayolah. Jadi Abu Faris bertanya ini, kan nafasnya Nabi Isa itu membunuh orang kafir. Ya. Ini nanti Nabi Isa disebutkan dalam hadis yang panjang, hadis Nawas bin Sam'an dalam Sahih Bukhari. Ya. Kata Nabi SAW, "Fala yahillu likafirin yajidu riha nafasihi illa mat." Tak ada seorang kafir pun dimanapun mereka berada yang mencium aroma nafasnya Nabi Isa kecuali meninggal dunia. Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarafuh. Dan nafasnya Nabi Isa alaihi salam dicium sejauh mata memandang. Ya, aroma mulutnya Nabi Isa. Nah, pertanyaannya Imam Abu Faris ini, kalau Imam Mahdi bagaimana katanya? Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Ini hanyalah keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihi salam. Wallahu taala ala wa alam. Ya. Tadi disebutkan bahwa Dajjal mengikuti muka bumi ini akan membuat kerusakan. Tapi sementara dengan kondisi kita yang sekarang, Dajjal belum muncul saja, akhlak sudah rusak, perilaku sudah rusak, semua sudah rusak. Bahkan belum muncul Dajjal saja, sepertinya pengikut-pengikut Dajjal sudah muncul, gitu kan. Nah, apakah dengan rusaknya perilaku dan akhlak dari umat Islam yang kita lihat sekarang, apakah ini bertanda bahwa dunia ini tidak akan lama akan kembali? Yang kedua, yang kedua, apa seperti yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa orang yang benar-benar memegang sunnah Rasulullah itu dari semua umat Islam hanya sebagian kecil. Apakah kita yang termasuk di dalamnya sekarang? Mohon maaf, ini sebagai motivasi kita. Apakah kita yang sedikit ini adalah bagian dari orang-orang yang termasuk di dalamnya? Baik. Dengan melihat kondisi manusia di zaman ini, katanya, apakah dekat keluarnya sudah? Ya, dalam sebuah hadis nanti disebutkan ciri-ciri dekat keluarnya Dajjal. Kata Nabi SAW, "Wa inna qabla khurudi Dajjal 3 sanawatin syidat." Akan ada 3 tahun sebelum keluarnya Dajjal itu masa yang sangat sulit. Waktu timpa kelaparan yang parah. Ya. Luar biasa kondisi manusia pada saat itu. Tapi sekarang orang makan enak masih biasa. Tapi nanti seluruh dunia itu bagaimana? Rasakan kesulitan yang luar biasa, ditimpa kelaparan yang parah selama 3 tahun. Itu ciri khas yang paling mencolok sebelum keluarnya Dajjal. Ya. Allah perintahkan kepada langit pada tahun pertama tahan hujan. Sudah kita sampaikan, ya kan? Sepertiganya. Kemudian seterusnya seperti itu. Pada tahun kedua berapa? 3/2. Barulah setelah itu ya Allah Azza wa Jalla menurunkan Dajjal. Kemudian mengenai pertanyaan yang kedua, apakah kita termasuk dari kelompok yang disebutkan oleh Nabi SAW? Kita berharap dan kita yakin
Mudah-mudahan kita bagian dari kelompok tersebut. Orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW di atas manhajus salaf. Ya. Terlebih apabila kita beramal, berakidah, bermuamalah dengan sunnah, dengan petunjuk, dengan nas, dengan dalil, apa yang kita ragukan? Ya, apa yang harus kita ragukan? Bukan berarti kita merasa diri paling benar, enggak. Semua kita ini orang-orang yang tidak ma'sum. Tidak ada yang kita terbebas dari dosa dan kesalahan. Namun penisbatan diri kepada dakwah sunnah atau manhajus salaf adalah penisbatan kemuliaan yang semua orang tidak memahaminya dengan baik. Tidak semua orang memahaminya dengan baik. Namun apabila orang mempelajari dakwah ini, ya, apa yang kita kaji selama ini pendapatnya begini, ini keyakinan begini, ini dalilnya, ini hujjahnya, ini penjelasannya dari para ulama, itu yang kita jelaskan. Dan apa yang membuat kita ragu atas kebenaran dakwahnya? Tidak ada. Kecuali ya, kalau dakwah ini mengatakan begini, hujjahnya mana? Tidak tahu. Kosong dari hujjah. Hanya berlandaskan logika, hanya berlandaskan perasaan. Ya. Bukan juga hanya berlandaskan apa? Pembelaan. Namun dakwah ini murni, ya, berdasarkan sunnah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap dan yakin, mudah-mudahan kita termasuk dari yang dikatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang akan terus berada di atas kebenaran. Wallahu taala a'la wa ala. Namun yang terpenting daripada itu, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ya, bagaimana kita berusaha untuk terus berada di atas jalan ini. Itu yang terpenting. Ya, sebagaimana kata Imam Al-Albani rahimahullah, at-tariqu ila Allah tawil. Jalan menuju Allah itu panjang. Wa laysal ibratu an tasil. Bukan menjadi standar itu, bukan menjadi ukuran engkau sampai ke tujuanmu. Walakin al-ibrata an tamuta 'ala at-tariq. Tapi engkau mati di atas jalan yang benar. Ya, karena jalan itu sangat panjang. Maka yang terpenting bagaimana kita wafat di atas sunnah. Nah, wallahu taala ala wa ala. Akhiri. Terus. Taib. Apakah nanti setelah disimpan dan keadilan muncul dari bersama Imam Mahdi itu peperangan itu setelah munculnya Imam Mahdi itu, apakah peperangan itu atau apakah ada juga apakah itu sebagai dari jamaah spesialnya dari Qaulul Al-Surah untuknya Imam Mahdi. Iya loh. Yang pertama apa tadi? Taib. Apakah tidak bertentangan hadis la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu asyarrun minhu? Tidak akan datang suatu zaman melainkan zaman yang setelahnya itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Sedangkan akan muncul nanti sekelas Imam Mahdi yang akan membawa keadilan dan yang lainnya. Tentu tidak bertentangan. Nabi SAW menyebutkan tentang tidaklah datang suatu zaman kecuali setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya dari sisi ilmu. Semakin mundur masa ini, maka semakin sedikit ilmu agama.
Dan itu kita lihat sekarang, subhanallah, berbagai macam pendapat yang kita dengar di masa ini. Aneh, yang nggak pernah kita dengar sebelum-sebelumnya. Coba antum lihat sekarang media-media yang viral lagi, ya, yang pakai bahasa apa namanya itu, yang ngomong-ngomong kuburan. La ilaha illallah. Ngaku ketemu Nabi Khidir, macam. Ngaku penjaga gawang neraka, apa katanya lagi? La ilaha illallah. Nas'alullah salamualaikum. Tidak pernah kita dengar sebelum-sebelumnya seperti itu. Cocok. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, semakin jauh dari kenabian maka semakin minimnya ilmu agama ini. Itu maksud dari hadis itu. Iya. Semakin akhirnya suatu zaman semakin sedikit ilmu agama. Dan itu realita ya ikhwatal iman. Itu yang kita lihat di masa ini. Orang-orang semakin jauh dari ilmu agama, bukan malah semakin dekat. Orang-orang yang sedikit yang paham tentang ilmu agama. Ya. Yang paham tukar duit saja, ini nggak boleh, ini riba aja, cara yang paham. Iya kan? Ya, itu contoh kecil saja. Maka kemudian di akhir zaman Allah akan mengembalikan keadilan itu, namun hanya bersifat sementara. Iya, nanti akan kita disebutkan dalam suatu hadis tentang menjelang datangnya hari kiamat. La taqumus sa'ah illa 'ala syiraril khalq. Tidak akan datang hari kiamat melainkan manusia yang paling buruk. Allah cabut semuanya orang beriman dulu. Baru tersisa orang-orang yang paling jelek. Kemudian baru tiba datang hari kiamat. Yang pertama kali akan mendengar tiupan sangkakala itu adalah seorang penggembala yang sedang memperbaiki telaga untanya. Allah utus angin itu, angin yang dingin dari arah Syam, melewati ketiak-ketiak orang beriman. Setiap melewatinya dia akan dicabut nyawanya secara otomatis oleh Allah Azza wa Jalla. Jelas ya? Nah, kemudian yang kedua tadi apa? Wallahu a'lam. Apakah orang Khawarij termasuk pengikut Dajjal? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Yang saya tahu dalilnya yang sudah kita bahas di tempat ini. Ciri-cirinya, wajahnya, hidungnya pesek, wajah mereka seperti tameng-tameng yang dilapisi kulit, dari bangsa At-Turk. Ya, itu dalil-dalil yang sahih. Kemudian diikuti oleh siapa? Orang-orang Yahudi. Itu pengikut yang paling banyak. Adapun orang-orang Khawarij wallahu a'lam. Tidak berhenti karena Nabi Isa berperang melawan Ya'juj wa Ma'juj, tapi nggak sanggup lawan. Dikepung di atas bukit. Nabi Isa nggak punya senjata, mau lawan makhluk sebegitu banyaknya. Bayangkan danau apa Tabariyah yang saat ini, danau apa Tiberias. Nah, yang di utara, sekiranya Sirewel katanya. Sirewel, ya. Dan Israel itu nama Nabi Yakub, ya. Maka kita katakan sebelah utara negaranya Yahudi itu. Di situ ada danau Tiberias yang disebutkan dalam hadis itu, ya, ketika tembok itu berhasil dihancurkan lewat di sana. Yang pertama, kelompok pertama yang lewat, langsung air danau Tiberias itu kering diminum sama mereka saking banyaknya. Yang terakhir cuma ngomong apa? Kan tadi di sini ada airnya. Saking banyaknya khotel iman. Nabi Isa nggak sanggup lawan sedemikian banyak. Cuman senjatanya apa? Doa. Sebagaimana Nabi punya senjata berdoa pada perang Badar, dari malam sholat tahajud sampai datang subuh semua angkat tangan berdoa kepada Allah. Wahai Allah, jikalau engkau binasakan, ya, sekelompok kaum ini, siapa yang akan beribadah kepada engkau wahai Allah? Nah, Nabi bisa melihat semakin ganasnya, ya, Ya'juj wa Ma'juj ini tidak lewat satu tempat, melainkan tempat itu rata sama dia kotanya. Saking ganasnya dan buasnya. Namun Allah utus dengan hanya ulat yang memakan leher mereka, meninggal. Disebutkan dalam satu hadis seperti meninggalnya satu jiwa, pelak langsung mati semua. Kayak disulap itu, semua mati langsung. Nabi Isa turun bersama pengikut-pengikutnya. Oh, namun ternyata tidak ada satu jengkal di atas muka bumi ini yang tersisa, melainkan bangkai mereka penuh semua.
Yang bisa mau jalan kemana bingung. Berdoa lagi. Datanglah burung yang panjangnya lehernya seperti seperti onta, membawa bangkai-bangkai itu diterbangkan dan dibuang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Jelas? Ya. Oh, enggak ada. Mati sudah semua. Syirarul khalq. Kan yang akhir kan sudah disebutkan tadi. Allah utus angin. Ditiuplah sangkakala terus. Nah, wallahu taala ala wa ala. Ya? Iya jelas. Siapa lagi bukan mereka? Nah, mereka adalah orang-orang spesial di akhir zaman. Dan itu bukan zaman biasa, zaman keburukan. Tapi mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Bahkan Nabi Isa setelah membunuh Dajjal itu, dia datang ke sekelompok kaum yang Allah lindungi dari fitnah Dajjal. Artinya betul-betul taifah mansurah yang luar biasa. Kelompok yang ditolong oleh Allah. Ini kelompok ini dijaga dari fitnah Dajjal. Ya, Allah jaga keimanan mereka. Allah jaga petunjuknya di dalam hati mereka. Tidak tersentuh oleh fitnah Dajjal. Setelah berhasil membunuh, baru Nabi Isa datang sambil mengusap wajah mereka sambil bercerita, "Oh, ini tempat kalian di surga nanti." Nah, Allah taala ala. La ilaha illallah. 4 wah ini jana. Artinya bagaimana kita mereka tentang doa, mereka hanya menyebutkan tentang bagaimana dia berdoa secara meminta kepada Allah tentang diselamatkan. Tapi di antara nabi yang lain juga berdoa. Nah, bagaimana ini? Taib, ini pertanyaan Heri lumayan ribet ini. Apa katanya? Bagaimana nabi yang lain berdoa dengan permintaan sementara yang lain hanya bentuknya memuji? Begitu? Taib. Ya, kan ada hadis-hadis yang menunjukkan afdalud doa alhamdulillah. Doa yang paling utama adalah membaca alhamdulillah. Apa maksudnya? Doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Apa maksudnya para jamaah? Nah, iya. Artinya ketika orang membaca alhamdulillah, sejatinya dia sedang berdoa. Dia bagi mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dia bersyukur. Berarti di situ ketika orang bersyukur, dia secara tidak sadar telah meminta tambahan karunia kepada Allah. Makanya ikhwatal iman, setiap kali kita bersyukur sebenarnya kita sedang berdoa. Minta tambahan nikmat. Sehingga kalimat alhamdulillah itu adalah doa yang paling utama. Kemudian para nabi yang lain mengatakan, ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam berdoa seperti itu. Kemudian juga ya Rabbi habli minas. Ini doa-doa para nabi. Ya. Artinya bagaimana? Di sini menunjukkan dalam berdoa itu sandingkan antara sanjungan dan pujian kepada Allah baru permintaan. Jangan minta dulu baru memuji. Itu di antara adab berdoa. Kita manusia itu seperti itu. Disanjung dulu, ya, dipuji dulu. Baru kita mau ngasih orang. Luar biasa, sudah tahu enggak sudah lihat. Masya Allah. Ya, selama ini sudah tidak pernah meninggalkan kebaikan kecuali kalian berikan kepada kami. Ngene yang gune sematon kami butuh nang kayak ini. Harap kita enggak kepeng. Nah, terus kan. Dipuji dulu. Enggak mungkin ada orang datang, sematon harap kepeng itu enggak. Oh, enggak mungkin enggak dikasih. Harus dikasih sematon, kabar sehat. Masya Allah, pelungguh begini. Ya, dikasih basa dan basi dulu. Ya. Baru minjem, baru minta. Nah, demikian juga dengan Rabbul Alamin. Ya, satu-satunya zat yang berhak untuk disanjung dan dipuji. Maka di antara adab berdoa itu memuji Allah terlebih dahulu. Meminjamkan uang kepada kerabat 5 juta tanpa mengambil tambahan pinjaman. Namun pemilik uang akan merugi
dari segi inflasi penurunan harga uang untuk menghindari tersebut lanjutan. Oleh akan memberi syarat ketika minjamkan uang dengan nilai harga emas. Melihat harga emas stabil, ya kasih emas, pinjam emas. Kalau mau jangan kasih uang. Ya, enggak bisa. Kalau untuk pinjamin uang ya uang senilai itu. Kalau emas baru. Ya. Jangan antum masih tahun ini berapa? 10 juta antum pinjemin orang atau 5 juta. Tahun depan maunya ke berapa? Kasih saya pembayaran sesuai apa? Emas seharga berapa? Nanti 11 juta katanya. Berapa? 6 juta atau 7 juta. Oh, enggak bisa. Harus dengan apa? Ya, emas baru, itu jelas dalilnya. Artinya bagaimana? Saya pinjam emas misalkan 5 gram. Seharga sekarang 1.100.000 misalkan nih. Berarti berapa? 5.500.000. Begitu? Iya kan, 5 gram berarti 5.500.000. Nah, ternyata dia mengembalikan tahun depan, tapi dikembalikan pakai uang. Maka dia mengembalikannya seharga emas pada saat waktu pengembalian. Misalkan 1.200.000, berarti berapa dikembalikan? Berapa? 6 juta. Entah dia mau kembalikan dalam bentuk emas, ya sama, dia akan beli seharga itu, ya apa enggak? Iya, beda dengan uang. Ya, beda dengan uang. Jelas para jamaah ini. Nah, jadi jangan samakan dengan uang. Kalau emas itu hukumnya khusus. Ya. Kalau uang, ya jangan samakan. Berunang ngendek setahun nyinggak batur, ajin mas tayakang kayak yang ini dulu katanya. Enggak boleh ini kata lima. Inilah riba nanti jatuhnya. Nah, wallahu taala ala wa ala. Adakah gelaran yang diberikan kepada Yusuf itu kalimat apa maksudnya? Gelar Nabi Yusuf? Ya. Apa kan Nabi Yusuf kan yang maksudnya kalimat. Wallahu alam, saya tidak tahu Abu Dafi. Ya, wallahu alam, saya tidak tahu ilmunya. Baik, demikian kajian kita pada kesempatan malam ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Azza wa Jal untuk kembali berjalan di atas titian ilmu, yang mana ilmu ini membutuhkan waktu. Ilmu ini butuh waktu, butuh hati yang fokus. Di antara adab yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah di dalam kitabnya Tazkiratus Sami' tentang adab, di antara adab-adab penuntut ilmu, bagaimana penuntut ilmu memanfaatkan waktunya dan memfokuskan hatinya. Artinya kita harus punya waktu untuk ilmu. Narak waktu untuk belajar. Kita harus menyempatkan diri untuk menuntut ilmu. Makanya dikatakan oleh beliau, al-ilmu la yu'tika ba'dah hatta tu'tiyahu kullak. Ilmu itu tidak akan memberimu sebagiannya. Ilmu itu tidak akan memberikanmu sebagiannya
sampai engkau memberikan keseluruhan apa yang kamu miliki. Mungkin kira-kira ilmu niki ndik nagin nyade ita sebagiannya sampai ita ngembang ya selapu apa si berdua enta. Makanya ada salah seorang ulama mengatakan, ini sebuah kisah padanya. Apa katanya? La yanalu hadzal ilma illa man aqala dukkanahu wa kharraba bustanahu wa hajara ikhwanahu wa mata aqraba ahlihi wa mata aqrabu ahlihi falam yashhad janazatahu. Tidak akan mendapatkan ilmu ini saking apa